Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Dan pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah larangan talaqi rukban, menjemput para pedagang dari kampung atau orang kampung yang dia membawa barang dagangan sebelum mereka masuk pasar. Sehingga saat mereka sudah berada di perjalanan menuju pasar, kemudian tengkulak menghadangnya dan memborong seluruh barangnya. Lalu sekarang bagaimana jika tengkulak itu datang ke kampung untuk kulaan barang, kemudian nanti dibawa ke kota dan dijual di kota? Di sini kita kasih judul bab boleh kulak di kampung dengan harga yang murah. Salam. Bagaimana jika tengkulak yang mendatangi kampung dan beli murah di kampung? Talaqi rukban atau talaqi jalab itu terjadi jika orang kampung datang ke pasar kota. Orang kampung datang ke pasar kota, lalu kulaan. Namun jika dibalik, orang kota yang datang ke kampung untuk kulaan, para ulama membolehkan. Ibnu Battal menyebutkan keterangan ulama dalam masalah ini. Beliau mengatakan, wa ammal mawdi'ul ba'id alladhi la yaqdiru fihi ala dhalika fayajuzu fihi al-bay' wa laysa bitalaqqin. Adapun kulaan di tempat yang jauh yang tidak mampu untuk dijangkau dengan mudah, fayajuzu fihil bai', maka boleh kulaan di sana. Boleh membeli barang di sana, walaysa bitalaqqin, dan ini tidak terhitung talaqi rukban. Dan mazhab para ulama fi haddit talaqi dalam menyebutkan batasan talaqi rukban mutaqaribah itu bermacam-macam. Diriwayatkan oleh Ibnu Qasim. Ibnu Qasim ini muridnya Imam Malik. An Malikin, dari Imam Malik bin Anas, bahwasanya annal mail, jarak 1 mil dari kota Madinah termasuk talaqi. Sehingga orang kalau melakukan perjalanan 1 mil, kemudian di situ dia kulaan, menurut pendapat Imam Malik belum boleh. 1 mil ya kurang lebih 1,6 kilo. Karena masih terhitung di jarak yang pendek. Artinya masih dianggap sebagai satu wilayah kota. Qila lahu, lalu ada yang bertanya kepada Imam Malik, fa in kana ala sittati amyal. Bagaimana kalau 6 mil? Faqala, beliau mengatakan, la ba'sa bisyira'i wa laysa bitalaqin. Kalau 6 mil enggak masalah dan tidak termasuk talaqi. 6 mil itu berarti berapa? Sekitar 10 kilo ya. Sekitar 10 kilo. La ba'sa bisyira' wa laysa bitalaqqin, tidak masalah dan ini tidak termasuk talaqi. Baik. Ini keterangan tadi ya. Kemudian Ibnu Battal juga menyebutkan keterangan orang yang kulak di kebun petani. Bagaimana kalau kulaknya di kebun petani? Wa rawa Ashhab an Malik, dan Ashhab meriwayatkan, Imam Ashhab ini ulama Malikiyah, beliau meriwayatkan dari Imam Malik mengenai para tengkulak yang datang ke kebun-kebun.
Fayashtaruna al-fakihah. Lalu mereka beli buah-buahan di kebun-kebun itu. Wa qala Ashhab, kata Ashhab, la ba'sa bisyira'i wa laysa dhalika li'annahum yashtaruna fi mawadhi'ihi min ghairi jalibin. Tidak masalah untuk beli di kebun-kebun seperti ini, dan itu tidak termasuk talaqi rukban yang terlarang. Karena mereka membeli buah di tempat panennya dan bukan memborong dari rombongan yang datang ke pasar. Sehingga kalau orang kota datang ke kampung, kemudian kulaan di kampung, kulaan di kebun, dan seterusnya, para ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan, dan ini bukan termasuk bentuk talaqi ar-rukban. Karena itu pedagang yang kulak ke kampung atau ke daerah perkebunan dan membeli komoditas pasar seperti sayuran, buah dengan harga yang relatif murah, hukumnya diperbolehkan dan tidak masuk ya. Di halaman 226 tidak mau, ini kurang ya, tidak masuk dalam larangan talaqi ar-rukban atau talaqil jalab. Baik. Sekarang ada kasus ya. Dilarang menjualkan barang dagangan, barang dari pedagang kampung. Dilarang menjualkan barang dari pedagang kampung. Nah, jadi ini kasusnya itu ada 3 sebenarnya. Kasus kampung dan kota. Jadi Nabi SAW memberikan aturan yang sangat detail dalam masalah ini terkait kasus orang kampung datang ke kota atau orang kota datang ke kampung. Nah, untuk yang pertama ya, ada orang kampung datang ke kota. Kota ya. Di kampung. Ada orang kampung datang ke kota, kemudian sebelum masuk dihadang oleh tengkulak. Dihadang oleh tengkulak. Di sini tengkulak menghadang. Kalau prosesnya seperti ini disebut talaqi rukban dan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talaqi rukban. Dilarang oleh Nabi SAW dan beliau meminta biarkan orang kampung ini masuk ke kota. Biarkan mereka masuk dan sampai di pasar kota tahu harga yang sebenarnya. Tidak boleh dihadang. Baik. Kemudian kasus yang kedua adalah orang kota datang ke kampung. Ya. Orang kota datang ke kampung. Lalu beli di situ. Nah, kalau seperti ini bukan talaqi rukban. Bukan talaqi rukban. Yang jadi pertanyaan adalah jaraknya berapa? Jaraknya berapa antara kota dan kampung ini? Ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang lebih mendekati adalah bahwasanya ini kembali kepada urf. Kalau tadi 6 mil. Ya, kurang lebih betul ya, 10 kilo. 6 kali 1,6. Sekitar 9,6 ya, sekitar 10 kilo. Ya, kurang lebih 10 kilo. Kalau jaraknya 10 kilo, maka bukan termasuk talaqi. Ini keterangan Imam Malik. Dan seperti ini kembali kepada urf. Sehingga kalau masih dekat, tidak boleh. Nah, kasus yang ketiga.
Kasus yang ketiga. Ada orang kampung yang dia datang ke kota dan sudah masuk kota. Kemudian setelah dia masuk, dia sudah tahu harga. Ya. Ini orang kampung sudah masuk pasar. Orang kampung sudah masuk pasar dan tahu harga. Nah, cuman kemudian setelah masuk pasar itu, mereka ditawari oleh orang kota. Orang kota menawarkan, menjualkan. Orang kota menjualkan. Sehingga posisi di sini adalah orang kota jadi makelar. Orang kota jadi makelar orang kampung. Apakah ini diperbolehkan? Baik, inilah yang akan kita bahas di sini. Dilarang menjualkan barang pedagang kampung. Dari keterangan di atas, kita telah mendapatkan kesimpulan bahwa dilarang memborong barang pedagang kampung atau petani yang datang ke pasar sebelum mereka mengetahui harga pasar. Lalu bagaimana jika tengkulak ini tidak memborong, namun sebatas menjualkan? Jadi dia nggak kulak, tapi menjualkan. Dan selainnya tengkulak berhak mendapatkan upah atau bagian tertentu. Misalnya seorang petani membawa sayuran dan hasil pertanian ke pasar. Sampai di pasar, seorang pedagang menawarkan untuk menjualkan komoditas itu. Dan penjual akan mendapatkan fee tertentu, sehingga dalam hal ini pedagang kota menjadi makelar bagi petani atau pedagang kampung tadi. Baik, sehingga kita ulang di sini. Statusnya adalah orang kota jadi makelar bagi orang kampung. Dan orang kampung itu sudah tahu harga. Cuman dia nggak mau repot. Lalu datang orang kota menawarkan, tak jualkan saja barangmu. Praktek semacam ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yabi hadirun libadin." Janganlah orang kota menjualkan barang milik orang kampung. Da'un nasa yarzukillahu ba'dahum min ba'din. Biarkan manusia itu mendapatkan rizki dari Allah melalui datangnya sebagian di antara mereka untuk sebagian yang lain. Artinya, kalau orang kampung itu menjual sendiri barangnya tanpa dimediasi oleh orang kota, tanpa dimakelari, ada kemungkinan orang kampung itu akan menjual dengan harga yang murah. Ya. Ada kemungkinan akan menjual dengan harga yang murah. Sehingga dengan itu, maka orang pasar akan mendapatkan keuntungan dengan keberadaan harga murah dari orang kampung tadi. Yang dimaksud barang milik orang desa adalah barang milik orang desa yang dibawa ke pasar. Dalam hadis yang lain dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kata Ibnu Abbas, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqar rukbanu wa ayyabi'a hadirun libadin. Rasulullah SAW melarang melakukan talaki rukban dan orang kota menjualkan barang milik orang desa. Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai makna pedagang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang desa. Jawab Ibnu Abbas, la yakun lahu simsar. Ya. La yakun lahu simsar. Tidak boleh menjadi makelar untuknya. Sehingga orang kota tadi nggak boleh jadi makelar orang kampung.
Tayyib. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan pertimbangan. Beliau menjelaskan hikmah. Apa alasannya itu tidak boleh? Larangan ini bertujuan agar harga barang di pasar menjadi lebih murah. Dengan cara ini, Allah memberikan rizki kepada para konsumen di pasar karena harganya murah. Ya. Maka saat orang kampung itu datang sendiri, ya, orang Gunung Kidul, ya, main ke Jogja, datang sendiri ke sini, bawa lombok, kacang, terus apalagi jagung, tiwul, ya. Lalu dia jual sendiri, maka mungkin dia akan jual dengan harga yang relatif lebih murah. Ya. Kroso nompo duit gede gitu kan, merasa menerima uang yang nilainya gede, yang besar. Wah, kok harganya segini? Akhirnya dia sendiri yang nurunin. Sehingga ketika dia sendiri yang nurunin, maka harga di pasar menjadi lebih murah. Tayyib. Berdasarkan keterangan di atas, ada beberapa hal yang bisa kita buat kesimpulan. Yang pertama, dilarang talaki rukban atau talaki al-jalab sampai pedagang kampung atau petani itu tiba di pasar dan mengetahui harga pasar. Sehingga biarkan mereka masuk pasar. Yang kedua, jika petani atau pedagang kampung sudah tiba di pasar dan mengetahui harga pasar, boleh membeli dari mereka. Karena mereka sudah tahu harga pasar. Sudah? Murah enggak masalah. Murah enggak masalah. Lu kok jadinya murah gimana? Enggak apa-apa. Silakan beli dari mereka. Artinya bisa jadi mereka jual dengan harga di bawah harga standar, di bawah harga pasar. Dibolehkan kulak komoditas pasar di tempat asalnya. Tempat asalnya ya, misalnya sayur di kebun, buahnya di daerah buah. Ya. Ada orang kulak salak di kebun salak. Ya. Jogja penghasil salak adalah Sleman Utara yang dekat Merapi, yang bagian dingin. Ya. Kalau Gunung Kidul ada salak enggak? Enggak ada ya? Adanya coklat. Oh, Masya Allah. Gimana? Jadi daerah Gunung Kidul meskipun gunung tapi panas ya. Tidak ada salak di sana. Daerah kota juga nggak ada, apalagi kota ya. Maka harga salak antara kota Jogja dengan kebun itu lumayan ya. Bisa selisih sampai 3.000. Sehingga orang kalau kulak salak ke kota, kulak salak ke kampung, ke daerah yang atas lereng Merapi, mereka bisa dapat lebih murah. Lalu dibawa ke kota, hukumnya boleh. Tidak boleh menjualkan komoditas milik petani atau pedagang kampung ketika sampai pasar. Biarkan mereka yang menjual sendiri. Kecuali kalau tidak ada kemungkinan harganya lebih murah. Dia pasti akan jual dengan harga yang sama. Kalau seperti itu, mau dimaklari maupun tidak, harganya tidak berubah. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk masalah pedagang kampung dan pedagang kota. Nah, di sini kita masuk satu bab baru. Di bab ini kita akan membahas peran pemerintah terhadap pasar kaum muslimin. Yang kami kasih judul antara pemerintah dan pasar. Karena seperti yang kita tahu, pemerintah punya andil besar dalam mengendalikan kondisi pasar yang ada di tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan membaca bab ini.
antara pemerintah dan pasar. Di bagian ini kita akan membahas sejauh mana keterlibatan pemerintah terhadap pasar. Sejauh mana keterlibatan pemerintah terhadap pasar. Bagian dari sunnatullah ketika terjadi interaksi antara manusia, bisa dipastikan akan ada gesekan. Pasti itu. Sehingga setiap orang pasti punya masalah dengan orang yang ada di sekitarnya. Tetangganya, teman kerjanya, kemudian apalagi teman mainnya, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang khulata, yang mereka berserikat, mereka bercampur, berinteraksi, la yabghi ba'duhum 'ala ba'din, pasti antara satu dengan yang lain itu saling mendolimi. Mereka berbuat dolim antara satu dengan yang lain. Sehingga kedoliman itu mustahil bisa dihindari dari setiap transaksi, dari setiap interaksi antar sesama manusia. Ya. Sebelumnya dulu nggak pernah kenal, gitu ya. Kemudian setelah sama-sama diterima di sebuah kantor, di sebuah perusahaan, mereka ngantor bareng. Sering ketemu, terjadilah gesekan. Akhirnya permusuhan antara A dengan B, B dengan C. Padahal dulu waktu mereka belum kenal, ya, mereka jangankan permusuhan, ketemu saja nggak pernah. Bahkan kadang bisa jadi sudah pernah ketemu, tapi tidak terjadi interaksi. Mungkin saling menghormati, ya. Ini kan kita sering satu bis, ya. Kita sering satu kereta, kita sering satu perjalanan. Loh, ini kan teman jamaah satu masjid. Akrab. Sebelumnya akrab, santai, saling menghormati. Begitu satu kantor, suasananya jadi berbeda. Maka betul apa kata Allah di surat Shad ayat 24, Allah berfirman, banyak di antara orang yang berinteraksi itu la yabghi ba'duhum 'ala ba'din. Mereka saling mendolimi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa qalilum mahum, dan betapa sedikitnya mereka yang seperti ini. Nah, mereka yang ada di pasar berinteraksi dalam semua transaksi maupun non-transaksi yang mereka lakukan. Sehingga berpeluang besar terjadi gesekan. Makanya terlalu banyak kawan itu juga bisa jadi nggak bagus, ya. Wah, temennya dia ada di mana-mana. Artinya dia akrab kepada siapapun. Di komunitas ini ada, di sini ada, di sini ada. Loh, kok kamu ada di mana-mana? Nah, yang model ada di mana-mana ini biasanya juga punya masalah di mana-mana. Ini. Di sini dia punya masalah, di sini punya masalah. Bagi mereka yang sadar aturan agama, mereka siap untuk mengembalikannya kepada aturan agama yang dia akui. Meskipun tidak semua orang mau menerima. Di saat itulah peran pemerintah, ya, yang memiliki kekuatan fisik, yaitu daya paksa, sangat dibutuhkan. Sehingga kalau ada orang yang nggak bisa diajak rapi secara aturan Islam, maka diajak rapi dengan aturan negara. Dipaksa dengan aturan negara. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innallaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Quran. Sesungguhnya Allah mencegah terjadinya pelanggaran melalui tangan pemerintah yang tidak bisa dicegah dengan penjelasan Al-Quran. Kadang ada orang yang dablek
dikandani pakai dalil, tidak mempan. Ya. Sehingga dia tetap melakukan pelanggaran. Akhirnya dikandani pakai tangan pemerintah, tangan aparat yang turun tangan. Itu yang dimaksud keterangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Innallaha yaza'u bis sultan ma la yaza'u bil Qur'an. Allah Ta'ala mencegah terjadinya pelanggaran melalui tangan pemerintah yang tidak bisa dicegah dengan penjelasan Al-Quran. Karena tidak semua orang ketika mendapatkan peringatan dari Al-Quran maupun hadis, dia mau untuk menerimanya. Dengan memahami ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan pasar. Ya. Sehingga kalau mereka nggak bisa diingatkan, tapi gimana mengingatkan para penghuni pasar ya? Jarang ya ada pengajian yang mengingatkan para penduduk pasar untuk kembali taat kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ketika mereka nggak bisa, maka tugas ini telah dijalankan, atau maka yang bertugas selanjutnya adalah para pemerintah. Dan tugas ini telah dijalankan oleh para pendahulu kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka melakukan inspeksi ke pasar dalam rangka untuk mengendalikan kondisi pasar agar selalu tersuasana lebih baik. Baik. Jika kita simpulkan, setidaknya ada 3 peran utama pemerintah terkait pasar. Ada 3 peran utama pemerintah terkait pasar. Apa saja itu? Pertama adalah peran edukasi, pendidikan. Yang kedua, peran regulasi, menerbitkan aturan. Yang ketiga adalah peran supervisi, pengawasan. Edukasi, regulasi, supervisi. Idealnya seperti itu. Sehingga para pedagang yang ada di pasar, seharusnya mereka sudah teredukasi. Cuman kan kita tahu sendiri ya, banyak sekali pedagang yang mereka tidak punya latar belakang pengetahuan aturan yang benar dalam berdagang. Nggak punya aturan, nggak punya pengetahuan tentang itu. Baik. Kalau sifatnya hanya jual beli biasa, mungkin lebih ringan. Tapi kalau sudah menyangkut halal haram yang melibatkan banyak orang, ya ini cukup beresiko. Salah satunya yang perlu untuk kita pantau lebih detail adalah RPH, rumah potong hewan. Ayam, sapi, terutama ayam ya. Baik. Kita tidak bisa memberikan jaminan 100% pemotongan ayam yang dilakukan oleh para jagal ayam itu telah sesuai syar'i. Mengingat laporan pelanggaran di masyarakat itu cukup besar. Ya. Makanya sebenarnya ketika suasana seperti itu sudah cukup memprihatinkan. RPH ini pelanggaran. Wah, ini cukup memprihatinkan. Banyak orang-orang yang motong ayam tapi ya dia nggak memenuhi standar syar'i. Ya. Seperti yang kita tahu ya, dipotong dikit terus diapain? Dilempar ke tungku yang panas, ke air panas. Mereka sediakan air panas, sudah mendidih, ayam potong dikit, lempar. Nah, itu mati karena apa? Mati karena direbus, mati karena digodok, ataukah mati karena disembelih? Baik. Kemudian juga kadang ada yang
nggak dipotong jalur tenggorokan dan kerongkongan. Nah, RPR seperti ini barangkali ya perlu untuk pengawasan lebih serius, terutama dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pemerintah. Karena kalau itu dilakukan oleh lembaga swasta, ya kadang tidak memberikan efek daya paksa gitu ya. Ada salah satu komunitas di Jogja ya, bekerja sama dengan kedokteran hewan UGM yang menyelenggarakan sertifikasi penyembelihan. Sertifikasi penyembelihan, dan sebelum dapat sertifikat mereka harus ikut pelatihan dulu. Ya, ini salah satu di antara contoh yang bagus. Nah, yang jadi masalah yang ikut pelatihan orangnya sudah bagus-bagus, baik-baik ya. Sholat 5 waktu terjaga, kemudian mereka rata-rata orang yang soleh, gitu ya. Sementara jagal-jagal yang nggak karuan itu ya jarang mau dia untuk ikut. Karena penyelenggaranya adalah swasta. Kalau pemerintah kan diwajibkan. Syarat untuk bisa buka RPH harus punya izin. Lalu ketika punya izin, untuk bisa dapat izin harus melalui pelatihan dulu dan seterusnya. Baik. Coba kita lihat lebih dekat masing-masing peran. Yang pertama adalah peran edukasi. Pemerintah bertanggung jawab memberikan edukasi kepada para pelaku pasar. Ada banyak hal yang penting untuk diajarkan, seperti bagaimana skema akad yang benar, kemudian membangun kedewasaan dalam transaksi sehingga tidak cenderung mendolimi pihak yang lain, dan edukasi mengenai bentuk-bentuk transaksi yang bermasalah yang menjadi sumber penghasilan yang haram. Dan di bab wajib belajar hukum terkait pasar, kita telah sebutkan beberapa bagaimana peran generasi masa silam dalam mengedukasi pasar. Ya. Kita bisa tambahkan beberapa riwayat penguat. Beberapa riwayat yang lain sebagai penguat. Coba kita lihat ya. Peran edukasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku pasar. Yang pertama, peran Nabi SAW dalam memberikan edukasi pasar. Beberapa kali beliau datang ke pasar dan mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga kejujuran serta sikap amanah dalam berdagang. Dalam hadis dari Qais bin Abi Gharazah, beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami di pasar. Wa nahnu nabi'u al-awsaq. Dan ketika itu kami bertransaksi dengan wasak, dengan menakar. Transaksinya pakai takaran. Wa nahnu nusamma as-samasirah. Kami sering dikasih nama dengan para makelar. Fasammana bismin ahsana mimma sammaina bihi anfusana. Lalu Nabi SAW memberikan nama yang lebih bagus dibandingkan nama sebelumnya. Faqala, beliau berpesan, Nabi SAW berpesan, ya ma'syarat tujar, innal bai'a yahduruhul lagwu wal halifu, fasyubuhu bis sadaqah. Wahai para at-tujar. Dia tidak manggil wahai para makelar, tidak. Tapi wahai para pedagang. Sesungguhnya jual beli itu selalu tercampuri dengan al-lagwu wal halif. Ya. Tercampuri dengan dusta dan sumpah-sumpah palsu. Fasyubuhu bis sadaqah. Karena itu iringilah dengan sedekah. Masya Allah, ini nasihat yang luar biasa. Jadi para pelaku pasar diingatkan dengan apa? Dengan akhirat. Itu bagus ya. Wahai bapak ibu semuanya, waspadalah, Anda akan dihisab.
Hati-hati dalam berdagang. Kemudian demikian pula dalam hadis dari Abdurrahman bin Shibal radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Innat tujar humul fujar." Beliau sampaikan ini di pasar. Sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang fasik. Innat tujar humul fujar. Para pedagang adalah orang-orang yang fasik. Mendengar ini para sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah?" Mengapa ya Rasulullah? "Alaihissallahu qad ahallal bai'a." Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Lalu jawab Nabi SAW, "Bala." Betul. "Walakinnahum yuhaddithuna fayakdzibun wa yahlifun wa ya'thamun." Betul, Allah halalkan jual beli. Tapi para pedagang itu suka bicara dusta. Dan suka bersumpah namun dilanggar. Wa ya'thamun, dan suka berbuat dosa dengan aneka praktek pelanggaran ketika dia berdagang di pasar. Baik. Ini beberapa contoh di mana Nabi SAW melakukan peran apa? Edukasi di pasar. Sehingga beliau datang ke pasar dan beliau kasih peringatan kepada para pedagang yang ada di pasar. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan melihat bagaimana peran para sahabat dalam memberikan edukasi pasar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah gedung MIPS telah baru saja pengecoran lantai yang ketiga. Alhamdulillah. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW memberikan motivasi untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah dengan mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kita masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk turut serta dalam penyelesaian pembangunan, karena masih ada 1 lantai lagi dan juga penyelesaian pembangunan di lantai 2. Semoga dari amal Bapak Ibu semuanya nanti bisa mempercepat bagi para santri kami dan kaum muslimin untuk bisa memiliki sebuah gedung bagi mereka untuk belajar menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau bertanya, Ana ada apotik. Bagaimana hukumnya menjual alkohol 70%? Alkohol berapa persen, Bu? Alkohol 70%. 70%. Ya, biasa Ana jual itu karena banyaknya orang yang dulu Ana nggak jual, Ustaz. Ana jual pertama, terus nggak jual lagi karena takut gitu. Terus Ana jual lagi karena banyak yang beli, tapi biasanya mereka pakai buat ngobatin luka. Biasa beli sama perbannya dan teman-temannya. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Alkohol 70%, Ibu yang lebih paham ya. Kira-kira ya? Ini memabukkan atau tidak? Nah, Ustaz gini, kadang
Ana bilang sama pegawai Ana kalau yang beli karena kan alkohol ini biasa kalau orang biasa kadang salah gunakan juga Hmm. dicampur sama obat-obat lain terus jadi mereka mabuk nggak ngerti juga Ustadz cuma kadang apoteker Ana bilang ini apa biasa orang pakai untuk disalahgunakan sama anak orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dipakai mabuk-mabukan. Nah jadi kadang Ana bilang sama pegawai Ana ini kalau ada orang yang beli liatin orangnya kalau ibu-ibu atau gimana boleh jual tapi kalau kadang ada yang beli pakai apa anting segala apa itu kan Ana larang jual Hmm. Ustadz itu Baik. jadi mohon penjelasan terus Ustadz yang kedua Ana juga jualan buah Ustadz kadang ada langganan Ana sering beli buat jual-jualan salad atau dan sebagainya orang Cina Ustadz terus kadang Ana disuruh juga mengantar apa pesan buah sekeranjang atau berapa untuk diantar ke suatu yayasan seperti yayasan ibadah gitu nah Ustadz yang seperti kelenteng apa itu bagaimana Ustadz Ana bingung Baik. gitu Ustadz Kron jazakallahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama untuk alkohol ya. Alkohol dengan kadar 70%. Yang kita ketahui bahwa alkohol dengan kadar tinggi seperti ini, alkohol 70%, ini bukan khamr. Karena alkohol 70% kalau dikonsumsi secara langsung, itu bukan memabukkan, tapi mematikan. Jadi ini racun. Ya, seperti orang menjual bensin, ya, atau jual solar, atau jual-jual benda yang membahayakan kalau dikonsumsi oleh tubuh. Karena itu penggunaan alkohol 70% untuk yang normal ketika dia digunakan di masyarakat umumnya adalah digunakan sebagai pembersih luka atau yang semacamnya. Apakah ini boleh dijual? Di saat yang sama benda seperti ini juga punya potensi dipakai untuk campuran minuman oplosan tadi, minuman keras, ya. Kemudian dipakai untuk mendem. Wallahu ta'ala alam, kesimpulannya adalah Anda boleh jual ini tapi harus siap milih klien. Sehingga tadi sudah betul, kalau yang beli adalah orang yang akan menggunakan alkohol ini untuk sesuatu yang hukumnya mubah, insya Allah boleh dijual. Tapi kalau yang beli adalah orang yang berpotensi akan menggunakannya untuk sesuatu yang haram, dipakai untuk campuran, kemudian mereka buat jadi minuman-minuman keras, ya kita tidak boleh jual ke mereka. Sehingga ada pilihan ya. Terus gimana? Ya, di apotek umum yang seperti itu, dia mau untuk milih klien. Misalnya kita beli antibiotik ya. Kalau nggak bawa resep dokter kan nggak boleh. Dan apotek berani nolak. Gitu ya. Saya berkali-kali ditolak gitu, karena nggak bawa resep dokter. Kemudian ada beberapa obat yang dia dilarang edar umum. Yang boleh beli hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga buat aturan seperti itu insya Allah tidak masalah. Karena itu kalau ada orang yang beli alkohol dan ada kemungkinan akan disalahgunakan, maka Anda tidak boleh menjual ke mereka. Karena masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam maksiat. Selanjutnya, Anda jual buah ke yayasan non-muslim. Kita tidak tahu buah ini akan dipakai untuk apa. Tapi intinya begini. Selama itu digunakan untuk hal yang sifatnya mubah. Digunakan untuk hal yang sifatnya mubah. Bukan untuk mendukung kegiatan maksiat, insya Allah tidak masalah. Misalnya orang Nasrani punya acara yang mubah. Orang non-muslim punya acara mubah. Contohnya apa? Walimah. Lalu apalagi misalnya mereka buat pesta-pesta yang sifatnya lebih kepada acara mubah. Maka menjual sesuatu yang mereka beli dari kita untuk kegiatan itu
hukum asalnya mubah. Buah atau nyewakan kursi dan seterusnya. Yang kedua, mereka mau menyelenggarakan acara yang haram, acara kesyirikan, kemudian acara pemujaan terhadap Tuhan selain Allah, dan aneka acara haram yang lainnya. Maka kita tidak boleh turut mendukung dalam kegiatan ini. Nah, termasuk diantaranya adalah misalnya memberikan logistik, ya, ngasih kiriman makanan dan seterusnya, kita tidak boleh ikut mendukung. Nah, saya tidak tahu dikirim ke yayasan non-muslim ini nanti akan dipakai untuk acara apa, apakah yang mubah atau acara yang haram. Dan kalau tidak tahu, maka lihat indikatornya, apakah ini bertepatan dengan hari besar mereka ataukah tidak. Kalau tidak, silahkan Anda kirim buah ke mereka, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau bertanya, jika ada seseorang yang memiliki harta sudah mencapai nisab sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, dia ini tidak mengetahui tentang hukumnya zakat mal, baru tahu 1 tahun yang lalu. Qadarullah beliau meninggal dunia. Apakah harta yang sudah 10 tahun itu harus dizakati oleh ahli warisnya? Kebetulan saya salah satu dari ahli waris beliau. Terima kasih Ustaz, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tentang orang yang tidak tahu kewajiban zakat, ya, selama bertahun-tahun padahal yang bersangkutan telah wajib zakat. Apa yang harus dilakukan? Terkait kewajiban harta, karena kewajiban itu kan ada banyak, ya. Ada kewajiban fisik, ada ibadah yang sifatnya fisik, contohnya sholat, puasa. Ada ibadah yang sifatnya murni harta, contohnya zakat, kemudian kurban. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang campuran antara harta dengan fisik, seperti haji dan umroh. Baik, kewajiban harta itu ada 2 hak. Di sana ada 2 hak. Yang pertama adalah hak agama. Yang kedua adalah hak penerima, adalah hak mustahik, penerima harta tersebut. Saya sebut mustahik, ya, karena jumlahnya banyak, tidak hanya fakir miskin. Baik, untuk hak yang pertama ini dia termaafkan ketika orang itu tidak tahu. Termaafkan ketika tidak tahu. Karena al-hukmu, karena yang namanya hukum muta'alliqun bil ilmi, itu berkaitan dengan keberadaan ilmu. Bergantung dengan keberadaan ilmu. Ketika orang tidak tahu, maka tidak berlaku hukum baginya. Karena dia nggak tahu. Sehingga dalam hak agama, dia termaafkan ketika tidak tahu. Baik. Maka selama rentang waktu 10 tahun, ketika beliau tidak tahu tentang kewajiban zakat itu, maka beliau tidak berdosa. Karena tidak tahu. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami in nasina aw akhta'na, jika kami lupa atau kami keliru. Ya. Orang yang lupa, dia tahu, kemudian jadi tidak tahu karena faktor lupa. Orang yang keliru, dia tahu,
tapi nggak sengaja, lalu melakukan pelanggaran. Dua-duanya itu tahu, cuman dia melakukan pelanggaran di luar kesengajaan. Yang satu karena lupa, yang satu karena keliru. Apalagi yang nggak tahu. Sehingga yang nggak tahu maka termaafkan ketika tidak tahu. Ini terkait hak agama. Yang kedua, hak mustahik. Nah, untuk hak yang kedua yaitu hak mustahik ini tetap wajib ditunaikan. Tetap wajib ditunaikan. Sehingga mereka punya hak dari harta itu yang belum mereka terima. Maka harus tetap diserahkan ke mereka. Karena itu di posisi ini, orang yang tidak tahu zakat selama sekian tahun, begitu tahu, maka wajib bagi yang bersangkutan untuk segera menghitung dan melunasi zakatnya, karena itu terutang. Terutang kepada siapa? Kepada para mustahik ini. Dan bagaimana dengan kesalahan dia yang nggak bayar zakat selama tahunan karena nggak tahu? Karena nggak tahu, maka yang bersangkutan insya Allah tidak berdosa. Baik. Lalu kalau sudah meninggal bagaimana? Kalau sudah meninggal, jika sudah meninggal maka menjadi utang mayit. Jika sudah meninggal, ini menjadi utang mayit. Nah, utang mayit itu didahulukan sebelum pembagian warisan. Sehingga ahli waris tidak boleh membagi warisan sebelum utang diselesaikan. Ya. Karena itu ahli waris ngitung dulu kira-kira saldo mayit 10 tahun yang lalu berapa, zakatnya berapa, tahun depan saldonya berapa, zakatnya berapa, dan begitu seterusnya. Nanti dari akumulasi itu ya. Misalnya sekarang tahun 2000 atau 144, sebentar lagi 1443 ya. Ya, misalnya saldo di 1442, bulannya Ramadan, anggap saja Ramadan. Berapa saldonya di sini? Nah, nanti ini ada zakat 1. Nanti tahun depan lagi, berarti bukan 1442, 1432. Ini 1433 di bulan Ramadan juga. Nanti ada zakat 2. Nanti saldo 1434 di Ramadan juga. Ini ada zakat 3 dan begitu seterusnya. Nah, berarti total zakat adalah Z1 plus Z2 plus ZN. Sampai berapa zakat sekian tahun yang itu harus dibayarkan. Wallahu alam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini usaha jual beli perangkat alat wifi. Nah, yang saya jual ini kalau yang belinya itu kita nggak tahu digunakan untuk apa, misalkan dia bisnisnya legal atau ilegal, itu gimana Ustaz? Jualan apa, Pak? Peralatan wifi. Peralatan wifi. Iya. Baik. Cukup, Bapak? Jadi saya jual kepada orang, kita nggak tahu alat itu digunakan untuk usaha atau untuk pribadi. Baik. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, wallahu ta'ala alam, pada asalnya ketika kita tidak tahu, kita tidak bertanggung jawab. Karena kita tidak tahu. Ya. Dan hukum asalnya manusia itu disikapi dengan sikap husnudzon. Sehingga hukum asalnya kalau ada orang yang membeli barang dari kita, atau apa misalnya mau mengambil sebagian barang kita untuk mereka butuhkan, hukum asalnya adalah kita husnudzon ini akan digunakan untuk sesuatu yang mubah. Dan kita tidak punya kewajiban untuk cari tahu, lalu melakukan investigasi lebih lanjut dan seterusnya. Kecuali kalau memang di situ ada potensi besar untuk pelanggaran.
Dalil tentang ini adalah hadis di mana Nabi SAW dari Usaid bin Khudair. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah SAW an bai'is silah waqtal fitnah." Rasulullah SAW melarang jual beli senjata dalam situasi fitnah. Dan yang dimaksud situasi fitnah adalah terjadi ketegangan antara sama kaum muslimin. Karena bisa dipastikan senjata itu akan digunakan ya untuk kegiatan maksiat, membunuh orang dan seterusnya. Sehingga kalau ada potensi seperti itu, baru kita dilarang untuk menjualnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kios pupuk dan menjual pupuk subsidi di mana harga head 112,5. Sementara saya beli 122.000 sama distributor. Harga jual saya 140.000. Saya buat laporan ke distributor dengan harga head. Kedua, saya pakai kartu tani kelompok sementara pupuk saya jual ke petani lain luar dari kelompok sebab kelompok tani tersebut tidak menerus semuanya, sementara laporan tetap atas nama kelompok tersebut. Ustadz, bagaimana solusi Ustadz supaya jual beli saya bersih? Masya Allah, ini dari distributor berapa tadi? 112,5. Belinya 122 Ustadz. 122, headnya 112,5. 112. Masya Allah, Anda harus rugi nih berarti. Karena untuk jual dengan head saja, ya head itu kan berarti harga eceran tertinggi ya. Anda harus jual 112. Kemudian dijual ke petani 140. Ya. Tapi laporan Anda tetap laporan head. Masya Allah ya. Lapornya 112. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan di sini. Pertama, pelanggaran regulasi yang ditetapkan pemerintah. Karena Anda tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Yang kedua adalah pelanggaran berupa kedustaan ketika memberikan laporan. Kalau sudah punya banyak potensi pelanggaran, kayaknya memang harus segera dialihkan ke yang lain. Sehingga daripada nanti mengundang banyak dosa, ya sudahlah, saya tidak jual beli bagian ini. Sehingga Anda bisa alihkan ke jual beli produk-produk yang lain yang di situ tidak berpotensi adanya pelanggaran. Karena itu kami sarankan, jika ada banyak potensi pelanggaran kayak gini, daripada nanti nanggung dosa banyak, ya ganti aja dengan yang lain. Nggak lagi jual pupuk gitu ya. Itu yang hanya bisa kami sarankan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Afwan, mohon izin bertanya. Ini ada peluang usaha, Ustadz. Peluang usahanya itu kita membeli salah satu limbah dari produk pertanian dan produk pertaniannya seperti bekatul misalnya. Nah, kita membeli dari petani, katakanlah produknya itu belum panen, tapi kita membeli dengan angka 1.000 misalnya Ustadz. Tapi nanti kita beli lagi pas saat panen itu harga pasarannya itu 1.200. Nah, kita mengambil margin selisih 200 tersebut. Nah, ini saya mau tanyakan, apakah ini hukumnya dibolehkan atau enggak, Ustaz? Maksudnya saat Anda beli di petani, sudah patok harga 1.000. Ya, saya seperti kasih DP dulu. Saya kasih harga 1.000 dulu. Nanti kalau pas panen, harga pas produk itu panen, padi itu panen,
harga limbah tersebut pasarannya 1.200 misalnya. Hmm, Nah, nanti Ana ngambil margin 200. siap. Iya. Syukron Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Skema seperti yang Anda ceritakan tadi, ini masuk dalam kategori jual beli salam, ya. Masuk dalam kategori jual beli salam. Dan dalam jual beli salam, hukumnya boleh dengan syarat satu, ya, uang tunai. Yang kedua, ukuran jelas. Yang ketiga, waktu penyerahan jelas. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi tamrin sanatan aw sanataini aw thalath. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, masyarakat Madinah itu melakukan transaksi salam untuk kurma selama setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa waqtin ma'lum. Siapa yang melakukan transaksi salam, maka semuanya harus jelas. Timbangannya jelas, takarannya jelas, dan waktunya juga jelas. Sehingga Anda harus bayar tunai. Karena syarat salam tunai. Kalau enggak, nanti jadinya kalik bil kalik. Maka boleh bekatulnya misalnya 1.000 per kilo. Silahkan, boleh. Lalu ukurannya jelas, berapa kilo yang mau dibeli. Ya enggak tahu nanti panennya berapa. Kalau banyak ya dapat banyak, kalau dikit-dikit. Enggak bisa, harus jelas. Berapa kilo? Ya sudah, misalnya Anda minta satu kintal. Maka di sini ukurannya harus jelas. Berarti tinggal per kilo 1.000 kali 100 kilo. Anda bayar 100.000. Misalnya ya, di 100 kintal. Sudah? Lalu waktu penyerahannya jelas. Ini kira-kira mau diserahkan kapan? Saat panen. Kapan? Harus ada angka. Nah, itu boleh pakai prediksi. Tidak harus tanggal persis pakai prediksi. Misalnya pakai rentang. Ya kira-kira akhir bulan. Atau 2 bulan lagi. Boleh. Nah, sehingga dari apa yang tadi Anda sampaikan, pelanggarannya adalah DP. Ini tidak boleh. Ya. Karena kalau ada DP, jadinya kalik bil kalik. Yang kedua, ukuran nggak jelas. Ini juga tidak boleh. Karena kalau tidak jelas, jadinya goror. Berapa nanti akan dibeli? Tidak tahu, tergantung panen. Nah, itu goror. Harus jelas. Kemudian waktu penyerahannya juga harus jelas. Kalau tidak, maka juga masuk kategori goror. Sehingga akadnya tidak masalah. Cuman detail akadnya yang perlu dibenahi dengan catatan ini ya. Uangnya harus tunai, ukurannya jelas, dan waktu penyerahannya jelas. Nah, selanjutnya setelah Anda beli, Anda bawa barang itu, mau Anda jual lagi dengan margin terserah Anda, silahkan. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jual beli kendaraan bodong Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Nah, itu aja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana hukumnya jual beli kendaraan bodong? Kendaraan bodong di tempat kita definisinya adalah kendaraan yang tidak memiliki surat. BPKB tidak ada, lalu STNK juga tidak ada. Pertama, yang perlu kita pertimbangkan adalah dari sisi aturan yang berlaku di pemerintah. Di pemerintah kita ada nggak larangan membeli kendaraan bodong? Kalau ada undang-undangnya, dilarang membeli kendaraan bodong dan seterusnya, maka kita tidak boleh melakukan itu, karena berarti melanggar aturan yang aturan ini hukum asalnya tidak
bertentangan dengan syariat sehingga harus dipenuhi. Yang kedua, kalau tidak ada, larangan itu tidak ada. Larangan membeli kendaraan bodong itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti boleh. Selanjutnya, pertimbangan yang berikutnya adalah apakah kendaraan bodong itu kendaraan yang sebenarnya resmi tapi suratnya hilang, atau kendaraan hasil curian. Ya. Oh, ternyata setelah diselidiki ini hasil curanmor. Nah, kalau hasil curian, kita tidak boleh jadi penadah. Kemarin sudah kita bahas di penjelasan tentang pasar loak. Dan termasuk salah satu penadah adalah orang yang beli dari orang yang mengambil hak orang lain. Si A misalnya mencuri, lalu kita tahu itu hasil curian. Kemudian A jual ke kita dengan harga yang murah. Kita beli ini termasuk penadah. Dan ini ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong dalam maksiat sebagaimana keterangan Syekhul Islam. Tapi kalau itu adalah kendaraan resmi tapi hilang surat, lalu tidak dipajaki, jadilah bodong, kemudian Anda beli, insya Allah tidak masalah. Dengan catatan pertama tadi, tidak ada larangan dari pemerintah untuk membeli kendaraan bodong. Nah, saya tidak tahu apakah ada undang-undang yang berlaku tentang masalah kendaraan bodong seperti ini atau tidak. Mungkin Anda bisa tanyakan ke aparat ya, yang mereka lebih paham. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.